Katanya sih brand ini bener-bener serius bakal nyaingin Nike, Adidas, dan juga Puma di industri sepatu bola basket. Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Apa kabar semuanya? Semoga kamu selalu sehat dan seperti saya bilang tadi di depan, kayaknya emang bener sih brand ini sesuai dengan namanya ya, serious player only. Dia emang bener-bener serius ngebuat sepatu yang difokusin untuk main basket. Oke, sekarang langsung aja kita ambil gimana sepatunya. Oke, yap. Jadi ini dia paket yang saya beli dari websitenya langsung, dan kebetulan ini satu-satunya sepatu ya yang pakai artis, atau bukan artis ya, lebih tepatnya atlet veteran Indonesia atau legenda basket Indonesia yang udah lumayan terkenal di skena basket. Dan kalau kamu emang anak basket pasti tahu siapa pemain yang saya maksud ya, namanya Mario Wusang ya, pemain yang emang gede di Amerika dan akhirnya main di Liga Indonesia dan beberapa kali ngebela timnas Indonesia. Dan kali ini dia kolaps ibaratnya ya, dan dia juga disupport sepertinya dengan brand ini ya. Nama brandnya lumayan unik ya, serious player only, atau bahasa Indonesianya ya hanya untuk pemain serius aja. Kita lihat seberapa serius dia buat sepatunya. Oke, sekarang kita buka dulu gimana isi dalamnya. Boxnya, dan ini dia box dari sepatunya. Kalau saya lihat feel-nya benar-benar premium ya, ini lumayan tebal juga box sepatu yang dipakai. Sekarang kita lihat dulu detailnya, karena ini jadi sepatu pertama kita di channel ini ya. Ini logo dari SPO istilahnya, series player only, warna hitam, dan kardusnya ini atau box sepatunya emang benar-benar solid sih ya. Di bagian sini polos, nggak ada apa-apa, simple sih kayaknya boxnya. Di sini juga nggak ada apa-apa, sama warna kuning aja. Dan di sini adalah ada lubang untuk narik sepatu gitu ya, dan tag ukuran sepatunya ya, Player One 2023 Uncle Row ya. Nah, itu Uncle Row itu nama dari si Mario Wusang ya, dan ini size-nya. Dan di bawah sini ya kamu bisa tahu lah, ini bahasa yang mungkin saja kita nggak pernah pakai gitu. Oke, sekarang langsung aja kita buka sepatunya. Oke, sini ada tulisan made by serious player, made for serious player. Ya, saya nggak tahu sih, belum mengulik juga sejarahnya gimana, siapa yang ngebuat brand ini, dan saya cuma tahu ini brand asal Cina. Ini kita dapat insole kayaknya ya, ini insole tambahan ya, adapt equipment ya, saya sebut lumayan empuk tapi agak-agak tipis juga ya. Warnanya vibrant banget. Sini kita dapat shoe papernya, series player only. Kita keluarin dulu. Oke, ini untuk sepatu yang kiri ya, dan ini untuk sepatu yang kanan. Oke, dalamnya nggak ada apa-apa lagi di boxnya, itu aja. Ini insole-nya kita taruh dulu. Oke, boxnya kita pinggirin dulu sih. Yap. Oke, dan ini dia series player only yang collapse dengan Uncle Row. Kalau dilihat kesan pertamanya, ini nggak terlalu berat ya, tapi bisa dibilang nggak terlalu ringan juga gitu ya. Tengah-tengah aja untuk sepatu basket. Ini beratnya kalau saya nggak salah kayak Kobe lah modelnya ya, secara bobotnya ya. Dan kalau dilihat dari desainnya juga, ini mirip kayak Kobe 8 kalau nggak salah ya. Ini benar mirip kayak Kobe 8, terutama di bagian ini ya, di bagian ankle supportnya ini ya, di bagian sini, atau heel counter bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kalau dari pengerjaan finishing yang saya lihat di sini, artikelnya namanya Player One, bentuknya kurang lebih kayak gini.
Ya, itu detailnya kurang lebih. Kita lihat dulu untuk material uppernya dari sepatu ini. Kalau dilihat sepintas ya, ini lumayan rame ya materialnya. Ada bagian suede-nya, ya, ada bagian TPU-nya, ada bagian kanvasnya, ya, di sini bagian fabric juga, dan di bagian sini depan ada bagian synthetic leather-nya. Kalau saya lihat ini yang paling dominan adalah bagian knit ya. Ini kelihatan banget benang-benangnya. Dan kalau dilihat dari kombinasi warna yang dipakai, ini benar-benar nunjukin Indonesia banget ya. Ada dominan warna putih dan juga warna merah ya. Putih di sini dan merah di bagian dalamnya. Oke. Di bagian depannya sendiri dia ada bumper ya. Bumper yang menurut saya nih ngingetin saya dengan signaturnya Kobe Bryant ya, Kobe 8. Dan ini rubbernya lumayan tebel ya. Walaupun sampai di bawahnya kelihatan banget dia bisa nunjukin material knitnya gitu, ya. Di bagian depan sini materialnya kalau saya rasa sih lumayan ringan ya untuk material di bagian atasnya ini. Kemudian di bagian samping sini juga ngingetin saya dengan signaturenya Kobe, mulai dari Kobe 4 kalau nggak salah yang pakai flywire itu sampai dengan Kobe 6 kalau nggak salah ya. Dan ini juga sama, cuma ini vulgar banget kelihatannya. Kemudian di bagian lateral peralihan antara material knit dan juga suede-nya di sini ya, itu ada stitching warna kuning ya, yang menurut saya stitchingnya lumayan rapi juga. Oke, dan bagian di sini di midsole-nya ada logo dari SPO ya, kayak gini. Yang tadi kita lihat di atas box tadi. Kemudian di sini ada lagi logonya. Jadi ada lumayan banyak logo SPO di sepatu ini. Kemudian material suede-nya di sini ini lumayan halus ya. Oke, di bagian belakang kita lihat di sini ada namanya ya, Serious Player Only, dan juga material lumayan keras sih. Emang cocok untuk jadi support ankle pemain di saat dia melakukan manuver ya, untuk di bagian sini. Ya, di bagian belakang heel-nya nggak ada detail apa-apa. Kemudian kita lanjut di bagian lateral luar, sini juga knitnya sama, wire-nya juga sama warna putih ya, dengan model yang sini cuma beda warna aja, di sini merah ya. Kemudian di eyelets-nya dia pakai sedikit bagian rubber ya, yang lumayan tebel rubbernya ini. Dan di bagian midsole, di bagian depan sini dekat bumpernya ada tulisan Player One ya. Player One tuh ngingetin kalau kita lagi main PS kayaknya, ada Player One, Player Two gitu ya, ada CPU. Oke. Kemudian di lidah sepatunya kita lihat di sini juga ada logo ya, dengan material 2 di sini. Ini persis banget kayak honeycomb model, cuma ini kecil-kecil ya. Dan bahannya di sini adalah mesh ya, di bagian lidah sepatu di sini. Bagian atasnya juga suede sama seperti di sini, dan ada logo SPO bordir warna kuning ya, kuning kemasan. Untuk tali sepatunya lumayan tebal dan agak nggak biasa saya lihat kalau model sepatu seperti ini ya. Lebih rame menyesuaikan dengan warna bagian uppernya ya. Kemudian di bagian belakang lidah sepatu di sini ada tagnya Player One 2023 ukurannya, dan juga material di sini lumayan halus ya, bagian lidah ini dan lining dalamnya ini lumayan halus ya. Kombinasi warnanya juga sesuai dengan warna outer sepatunya. Oke, kalau bagian dalamnya coba kita lihat. Oh, ini asli sih, mirip banget sama Kobe 8. Kalau dari insole-nya di sini kita lihat lifted, ada tulisan lifted di sini. Coba, kayaknya bisa diangkat. Coba kita lihat. Oh iya, benar. Ini insole-nya kayak Lunarlon Kobe 7 kalau nggak salah, bisa dicopot juga. Oh, ini insole yang dia pakai dari brand ini namanya Evan Lon ya, Evan Lon ya. Kemudian di sini ada material yang lumayan empuk di sini. Kalau dilihat dari elastisitasnya emang, wah ini nggak usah diraguin lagi sih. Kayaknya sih brand ini benar-benar serius ya untuk membuat sepatu ini jadi nyaman banget untuk pemain basket ya. Di sini ada logo dari SPO lagi dan Lift Art. Oh iya, jadi nggak cuma ngomongin kenyamanan karena dia empuk, ini juga bisa cocok buat kaki-kaki orang yang flat gitu ya. Jadi di sini ada bagian lifted art, jadi akan menopang supaya
telapak kaki kita tuh nggak flat banget. Ya, nice ya untuk insole dari sepatu ini. Di bagian dalamnya sih nggak ada apa-apa lagi, jadi kalau tanpa insole dia gini ya, jadi gampang banget ditekuknya. Persis kayak Kobe. Oke, kita masukin dulu untuk yang kanan insole-nya. Oke, enak ternyata ya. Itu detail di bagian dalamnya dari sepatu ini. Kemudian di bagian outsole-nya ada logo dari SPO lagi. Saya rasa lumayan banyak nih logonya. Ada 1, 2, 3, 4. Di insole juga ada ya, ada 4 logo. Dan traksinya di sini dia pakai pola traksi herringbone dengan pola traksi kayak gini. Ini lumayan bagus ya buat traksi baik itu outdoor ataupun indoor ya. Dan di sini di bagian, kalau kamu bisa lihat, ini ada bagian yang agak lebih. Saya sering lihat sepatu ini di seri sepatunya Paul George, seri sepatunya Kyrie Irving ya. Dan beberapa seri sepatu Li-Ning kalau nggak salah dia punya bagian white di lateral luarnya ya. Gunanya sih untuk ngerem ya. Jadi kalau yang punya agility-nya bagus lumayan membantuin ya. Dan support yang lain yang dipakai di sepatu ini teknologinya adalah ada carbon fiber di sini ya. Wah, kalau carbon fiber kita ngomonginnya mulai dari Kobe ataupun Jordan itu nggak bisa diremehin sih. Itu benar-benar ngebantu banget kalau pemainnya punya tipikal permainan yang eksplosif ya. Jadi walaupun dengan cuttingan yang lumayan pendek untuk sepatu Layer One ini, saya cukup yakin ini benar-benar bisa jadi copycat-nya seri Kobe ya, atau memang mungkin terinspirasi ya. Saya benar-benar ingat di bagian belakang sini ya. Itu untuk detail sepatu yang kanan. Untuk detail sepatu yang kiri di sini, oh ya, ini yang paling jelas. Kita bisa lihat di bagian lidah sepatunya ya, ada logo dari Uncle Row ya, UR seperti ini. Oke, dan sisanya sih kurang lebih hampir sama dengan yang kanan. Di bagian insole-nya juga nggak ada detail yang menarik lagi ya. Kemudian di bagian tumit juga masih sama dengan yang kanan. Bagian dalam juga sama, ada logo di bagian sini dan juga logo di bagian sini ya. Masih dengan carbon fiber yang sama. Outsole-nya sama dengan yang kanan ya. Detailnya yang ngebedain cuma di bagian lidah sepatunya ya. Kalau di bagian midsole-nya ini dia nggak benar-benar putih ya, jadi pakai warnanya kayak off white gitu. Jadi nggak sabar nih kalau misalnya pakai ini di lapangan, apakah benar-benar ngasih support yang bagus atau cuma sepintas itu aja. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video unboxing kali ini. Dan kalau dari segi detail sepatunya, gimmick yang dipakai di sepatunya saya lumayan suka, dan kombinasi warnanya di sepatu ini juga cocok banget buat saya. Ada warna hitam, ada warna merah ya, dan juga ada warna putih. Jadi representatifnya benar-benar menunjukin ini Indonesia banget. Oke, dan yang saya tahu juga untuk sepatu ini sangat-sangat terbatas ya edisinya. Dan kalau kamu kepengen punya sepatu ini mungkin agak susah untuk nyari lagi. Kalau nggak salah di websitenya pun itu juga udah sold out. Mungkin ada beberapa size, mungkin kalau kamu bisa cari ada mungkin yang jual dengan harga yang mungkin sedikit lebih mahal. Tapi nggak tahu ya kedepannya, kalau misalnya ada yang minat dengan sepatu ini, boleh tulis komentarmu di bawah. Dan siapa tahu kamu juga punya size yang sama dengan saya dan kepengen beli, coba aja. Oke. Kalau untuk nilai dari sepatunya dan juga gimmick yang dipakai, saya bisa kasih ini nilai 9 dari 10. Jujur, saya pecinta sepatu Kobe, dan ada sepatu ini ingetin lagi saya kalau sepatu ini emang desainnya lumayan mirip banget dengan sepatu Kobe. Oke, segitu dulu untuk video unboxing kali ini. Semoga kamu suka dengan videonya. Jangan lupa untuk tinggalin like di video ini, di subscribe channelnya, dan jangan lupa untuk dinyalain tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kalau saya upload video baru. Dan saya Awe, sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Bye-bye!